Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengapa ngasih kabar datang? Barang bagi-bagi asing jadi naik kurle ampilang ngiri apa kulit bobatuan ke ane watua dari dia kelampai tulinan Renita di channel Muhammad Tirari Ewa. Jangan lupa subscribe, like, serta komen. Baiklah anak-anakku sekalian, materi yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu dongeng atau dalam bahasa Makassar rupama. Jadi bagi anak-anakku, materi lani pelajaran lo ya miantu rupama ya reka dongeng. Jadi tolong disimak materinya dengan baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Apabila jarang maka talu atau materi ketiga rupama atau dongeng untuk kelas 8 semester ganjil. Kompetensi dasar ada dua. Yang pertama, mengetahui konsep berbagai jenis dongeng dan mengungkap tema dan amanat dalam teks rupama. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca materi dan menyimak penjelasan dari guru, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dongeng, menjelaskan jenis-jenis dongeng, dan mengungkapkan tema serta amanat dalam teks rupama. Kompetensi dasar yang kedua, menulis teks rupama dan mendongeng dalam bahasa Makassar. Tujuan pembelajarannya yaitu ada dua. Yang pertama, setelah menyimak contoh yang diberikan oleh guru, peserta didik mampu menulis teks rupama dengan baik, baik itu karangan sendiri maupun diperoleh dari orang lain. Yang kedua, setelah menyimak guru membacakan rupama atau dongeng, peserta didik mampu membacakan rupama atau dongeng di depan kelas. Nah, kita beralih ke pengertian dongeng atau rupama. Dongeng folklore merupakan suatu cerita fantasi yang kejadian-kejadiannya tidak benar-benar terjadi. Dongeng adalah salah satu karya sastra berbentuk prosa yang hidup di kalangan masyarakat yang disajikan dengan cara bertutur lisan oleh tukang cerita atau yang sering dikenal dengan istilah parupama atau turupama seperti pelipur lara dan pawang. Selanjutnya, fungsi dongeng atau matu-matunna rupamaya. Yang pertama, sebagai hiburan. Yang kedua, sebagai kepercayaan yang bersifat didaktif. Didaktif maksudnya berisi tentang pengajaran moral dan nasihat. Dan fungsi yang ketiga sebagai sumber pengetahuan. Ini menurut Sulfahnur ZF pada tahun 1997 halaman 44. Selanjutnya jenis-jenis dongeng atau rupama. Jadi jenis-jenis dalam bahasa Makassar dikenal dengan istilah rupa-rupa. Jadi rupa-rupana, rupamaya, iya miantu. Ada mite atau mitos, legenda, sage, fabel, parabel, dongeng alam atau asal mula terjadi sesuatu, ada dongeng peri, dan ada dongeng jenaka atau dongeng humor. Nah, dari berbagai jenis dongeng ini, apakah anak-anakku bisa mengetahui apakah itu pengertian atau dasar-dasar dari jenis-jenis dongeng ini? Nah, untuk lebih lanjutnya disimak dengan baik ya.
Mite atau mitos dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata mitos yang berarti cerita dewasa. Dongeng terjadinya bumi dan segala isinya atau diambil dari bahasa Inggris myth, yaitu cerita yang meriwayatkan zaman purbakala yang dipercayai suatu bangsa sampai kini. Selanjutnya jenis dongeng yang kedua, legenda. Dalam sastra Indonesia, legenda diartikan sebagai dongeng atau cerita fantasi atau khayalan yang dihubungkan dengan kenyataan di alam yang belum tentu kebenarannya. Contoh yang paling masyhur di Indonesia, contoh legenda adalah cerita Maling Kundang. Selanjutnya, sage. Sage adalah cerita lama tentang perbuatan kepahlawanan. Peristiwa-peristiwa kepahlawanan yang merupakan bagian dari sejarah. Jadi semua cerita-cerita yang bercerita tentang kepahlawanan, kepemimpinan itu termasuk contoh dongeng dalam bentuk sage. Selanjutnya, fabel. Nah, fabel adalah dongeng mengenai kehidupan binatang yang dilukiskan dapat berbuat dan bercerita seperti manusia. Ini sangat diminati oleh anak-anak sekarang, yang paling banyak dinikmati dan bahkan ditampilkan di televisi. Contohnya pada zaman dahulu ini banyak menampilkan dongeng-dongeng binatang yang dapat bertingkah laku seperti manusia. Ini contoh dongeng fabel. Selanjutnya, parabel. Parabel adalah dongeng atau cerita yang mengandung ajaran moral yang bersifat deduktif. Jadi deduktif mengandung ajaran moral ataupun nasihat-nasihat baik. Selanjutnya dongeng alam, yaitu sebuah cerita fantasi mengenai kejadian-kejadian alam seperti terjadinya gempa bumi, gerhana bulan, gunung meletus, dan sebagainya. Jadi pada zaman dahulu, orang tua dulu kita ada cerita-cerita yang terdapat pada suku Bugis Makassar bahwa terjadinya gempa bumi diakibatkan oleh sesuatu hal, apakah itu ular besar yang bergerak ataupun gerhana bulan yang sering disebut dengan istilah akan relekoko. Jadi itu adalah dongeng-dongeng merupakan jenis dongeng alam. Selanjutnya dongeng peri, yaitu dongeng yang melukiskan tentang makhluk-makhluk halus, peri dan semacamnya. Jadi semua cerita yang menyangkut mengenai makhluk-makhluk halus, makhluk luar angkasa dan semacamnya itu disebut sebagai dongeng peri. Selanjutnya yang terakhir jenis dongeng jenaka atau humor. Dongeng jenaka adalah dongeng cerita fantasi tentang kehidupan orang yang karena kepandaian, kecelakaan atau sering mengalami suka duka bahkan kerugian dalam hidup mereka. Nah, dalam dongeng jenaka ini tidak memungkinkan banyak terjadi kejadian-kejadian yang lucu atau bahkan kesedihan, suka duka terjadi dalam dongeng ini. Nah, itulah berbagai jenis dongeng atau jenis-jenis dongeng. Nah, contoh dongeng atau rupama. Jadi, contohnya Pangulu Rupamaya dalam bahasa Makassar atau dalam suku Bugis Makassar ada dikenal dengan dongeng Pungkura-kura napun dare-dare. Nah, ada juga asalak kajariana moncol lompo batang, cangkunini cangkunana, kuncera-cera kanuku. Jadi ini adalah beberapa judul rupama Makassar yang sangat masyhur. Mungkin anak-anakku sekalian sebagian belum pernah mendengar, dan yang paling terkenal yaitu Pungkura-kura napun dare-dare. Nah, selanjutnya hal apa saja yang harus diperhatikan oleh parupama? Jadi seperti yang Bapak tadi sampaikan,
bahwa parupama adalah orang yang menyampaikan dongeng atau orang yang berdongeng. Nah, hal yang harus diperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, parupama harus memahami isi cerita, baik dari segi tokoh dan penokohan serta alurnya. Yang kedua, pelafalan dalam bahasa Makassar harus tepat dan jelas. Kemudian intonasinya harus bagus, ekspresinya harus sesuai dengan alur dan sesuai dengan cerita dan akan menimbulkan sebuah penghayatan yang bagus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dan para pembelajar bahasa Makassar bisa memahami dan mengerti materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.